Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemini-geminiku. Ngapain? Gemini. Kok ada kartu yang lain? Coba lihat. Wow. Kartunya nyelip ya, tapi bukan kartu bagiannya. Jadi kayak ada seseorang di sini yang ingin masuk lagi ke dalam kehidupannya kamu. Apapun itu alasannya. Ya. Oke, jadi apapun alasannya, ya, nggak bisa kemana arahnya gitu, tetap ke kamu terus. Kalau bisa diulang, ingin mengulang. Kalau ada kesempatan, ingin bersama lagi, ya. Sudah sudah tidak ada kesanggupan di sini. Ini seputar amarah, kehancuran, emosi yang berpuncak, yang penuh dengan ketidakstabilan. Seperti itu ya. Jadi banyak hal-hal yang terjadi gitu. Ya, masih ingin memiliki kamu tapi dengan cara yang kurang pantas sih. Aku lihat ya. Dia ingin menghancurkan kamu. Dia ingin jadi seseorang yang sebagai orang yang nomor satu menghancurkan kamu gitu. Jadi ada dua alternatif ya. Yang pertama adalah masuk sebagai orang yang masih menginginkan kamu. Tapi di satu sisi ya, di shadow side-nya, sisi gelapnya, itu ingin menghancurkan kamu. Jadi ini yang sedang berlangsung untukmu ya. Ya, dia ingin memerankan peran itu. Ingin membuat kamu di sini bertekuk lutut lah. Ya. Namun ketika mau menghancurkan kamu gitu, ada the hermit. Ada sosok besar berjubah menghalangi dia gitu. Menghalangi unsur kebatinan gitu yang pada saat mau menyerang sesuatu ke kamu tuh sosok ini masuk gitu. Aku juga nggak akan bacain ini. Tadinya mau bacain ya kalau tentang spiritual, tentang spirit, tentang bagaimana caranya supaya kita tetap ada di ruang-ruang yang baik, di tempat kamu bertumbuh maksudnya gitu. Nah, tiba-tiba tadi kejadiannya ya kartu nyelip ya dibuka. Ternyata di sini membawa satu perubahan pembicaraan saya hari ini. Malam itu ada burung, ya. Burungnya burung tikukur. Jadi di depan rumah aku itu kan ada pohon banyak. Nah, jadi banyak juga burung-burung itu yang memang kabur dari sangkarnya gitu. Banyak sih. Sampai 5, 4 beda-beda kan burungnya. Kalau burung tikukur kan malamnya itu bersuara gitu. Ya aku kira itu suara lagi nangis kan. Gitu kan. Tapi sebetulnya itu emang seseorang itu ada yang sedang menangisi kamu gitu. Berbagai macam hal yang terjadi gitu. Membuat mental juga perasaan menangis gitu. Bisa berupa apa aja, ada kucing gitu yang tiba-tiba meraung-raung itunya ngedatangin kamu juga itu sama aja sih dengan berita dari semesta itu dari orang-orang yang terdekat kamu juga bisa siapa aja sih sebetulnya ya. Karena kan aku hidupnya sendiri ya. Cuma sama anak aku kan ya. Jadi aku selalu nge-review terus apa yang aku terjadi. Apa dari siapa dari mana ini arahnya energi gitu. Ya kalau kita tidak pelajari nanti ketinggalan cerita gitu. Dari setiap episode yang masuk ke dalam kehidupan ya.
Ternyata di sini adalah hubungan spiritual. Hubungan spiritual yang di fase life-nya kalian berdua tuh pernah bersama gitu, pernah bersatu. Jadi yang satu sudah bertumbuh, yang satu belum. Nah, sedangkan kamu ini orang yang sudah tercerahkan, mungkin seperti itu. Kalian dapetin twin flame. Ya, yang belum sefrekuensi gitu. Nah, dia pun sebetulnya menyadari juga sih, menyadari gitu. Dia sangat menyadari bahwa kamu wanita atau laki-laki yang terbaik dalam unsur rohaninya gitu. Karena ada the high priestess ya. The high priestess kan adalah orang yang matang secara jiwa gitu. Apapun yang terjadi dia tidak pernah ngerasa yang namanya takut. Tidak takut menghadapi sesuatu hal kayak masalah dunia aja gitu loh. Pokoknya intinya mau kehidupannya mau seperti apa itu. Kalau the high priestess itu tidak pernah takut akan gelombang-gelombang. Hantaman secara keuangan, hantaman secara batin, ya, fisik. Fisik biasanya orang-orang yang the high priestess fisik tuh kuat, mental karena dia tidak pernah mengeluh, itu bedanya. Sedangkan hubungan spiritualnya kamu, the twin flame-nya kamu tuh sedang bergejolak, ingin menemukan arti. Jadi ketika dia dekat dengan kamu, dia merasa hidup lagi karena ada kehidupan dalam hati kamu yang sudah hidup. Hati yang hidup bertemu dengan hati yang mati gitu loh. Jadi otomatis kalau berpisah itu dari kamu, dia akan mengalami banyak guncangan. Dan guncangannya juga kerasa ke kamu. Itu suara berita dari burung yang tikukur di luar tadi itu. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa tuh burung tikukur. Karena aku orang Sunda. Ya kata si Abah mah itu tikukur. Ya udah we bilang itu teh tikukur ya. Yang berbunyi menangis di malam hari, memanggil pasangannya. Malam tuh panggil pasangannya. Nah, setelah gejolak itu sangat tajam, akhirnya mengkerucut ya. Ternyata mau menghancurkan kamu, dia malah hancur duluan gitu. Sebelum menghancurkan kamu dia udah hancur duluan karena ada hermit, ada sosok di sini. Sosok bisa sosok kiai, petapa, orang di masa lalu juga yang nolong. Jadi orang di masa lalu dan orang yang di masa lalu ketemu itu twin flame itu ya, membawa energi masa lalu juga secara spirit guide. Gimana jiwa? Kalau jiwa jahat, spirit guide-nya pasti jahat. Dari black magic ya kan? Ini kalau orang itu sudah mengkerucut menjadi orang yang baik, mengikuti juga, ganti lagi spirit guide-nya. Emang nggak ganti spirit guide? Ganti-ganti lah. Ganti-ganti. Emang ganti ah. Kita kalau seandainya dalam posisi yang terjebak ya di situasi-situasi yang sulit, kita itu udah ada di situ yang akan masuk ke dalam jiwanya kamu. Penyelamat itu akan menyiksa dulu. Si orang tersebut tuh disiksa dulu dengan santet, dengan segala macam. Nanti ada spirit guide yang akan memberikan penghargaan dan masuk ke dalam diri dia. Makanya kebangkitan spiritual itu gak bisa kita tidak melibatkan Tuhan, tidak bisa kita tidak bisa melibatkan diri kita sendiri, kita harus melibatkan agama. Karena cuman itu yang satu-satunya jalan menuju jalan yang lurus. Makanya banyak yang lambat gitu. Karena masih terjebak dalam situasi alam yang tidak dia ketahui di mana gitu diri dia sebetulnya. Ya. Nah, ketika twin flame ini masuk sebetulnya dia ingin sempurna sebetulnya. Jadi kamu yang bisa nyempurnainnya secara jiwa ya. Tapi kan kalau secara manusiawinya kita ya hidup biasa main jalan gitu kan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan ya kita lakukan gitu. Tapi kan di belakangnya itu kan jiwa itu sedang mencari alamat-alamat untuk kembali menjadi fitrah kan? Itunya. Nah, di sini kehancuran-kehancuran itu sekarang sudah mulai reda si aku rasa mah. Ya, Gemini.
ya. Di sini ada 3 orang yang akan menghancurkanmu. Jadi bukan hanya si twin flame aja atau orang yang punya hubungan spiritual yang dia merasa ditinggalkan oleh kamu gitu ya, yang meraung-raung. Di sini juga ada 3 orang juga yang ingin menghancurkan kamu, menghancurkan karir, menghancurkan kehidupan kamu, mental, banyak lah. Sebelum kamu hancur dia seperti hidupnya tidak bahagia. Makanya jujur ya, kita nggak usah sih mikirin yang namanya orang-orang yang udah jolim ya. Toh dia juga susah lihat kamu gak runtuh-runtuh sih. Itu sih intinya. Susahnya ditambah udah capek gitu. Ibarat kata pergi ke dukun ngerusak orang. Atau menghancurkan dengan cara dia sendiri gitu. Dengan menyuruh orang gitu. Membayar, menghabiskan uang, tenaga, pikiran gitu. Hatinya dia aja tidak terselamatkan gitu. Ya. Gak tahu tiba-tiba masuk ke mistik. Biasanya ya udah split aja. Cinta-cinta aja gitu. Kenapa kan dalam banget kamu. Mungkin aku udah 2 hari gak bikin video. Aku di live terus di TikTok. Kain ini private banget kalau untuk personal reading ya. Kayak gini general reading untuk 1 orang sih sebetulnya. Tapi kan banyak yang resonate. Berarti kan itu energinya kamu di sini. Oke. Dan ending story-nya adalah ketika kamu memberi, kamu akan bertemu dengan orang yang memberi. Ketika kamu menyayangi, kamu akan bertemu dengan orang yang menyayangi. Jadi setiap apa yang kita lakukan, alam itu bersaksi. Ya, yakin dan tenang dalam menjalani segala sesuatu. Karena ada yang lebih yakin, lebih tenang lagi. Kalau kamu yakin kepada Allah, Allah yakin banget sama kamu kalau kamu mampu menjalani semua. Ikutin arahnya. Yakin dulu sih sebetulnya. Hasil bentaran, hasil nggak dipikirin hasil mah. Ya, ya, jangan takut. Di sini ada rasa yang takut. Sesuatu terjadi tidak, ya. Justru orang tersebut itu yang udah nyakitin kamu, dia takut loh. Gak bisa kembali ke kamu, gak bisa mendapatkan kamu lagi. Itu loh ketakutan. Banyak juga beberapa juga teman-temannya kamu takut kamu sukses, takut kamu berhasil, takut kamu di sini memiliki tujuannya kamu sampai di tempat tujuan. Wah, ini perjuangan yang benar-benar dahsyat banget tuh. Kamu Gemini. Biasanya mah gak pernah baca gini ya, Gemini teh. Biasanya mah yang gini-gini teh si Taurus, ya, Capricorn ya. Jarang baca Capricorn sih. Dia terlalu apa visual banget gitu. Seperti itu sih. Jadi emang ini adalah titik perjuangan. Jadi ternyata kenapa alasan dibalik kemarahan, kebencian, ingin menghancurkan kamu dan lain sebagainya atas mungkin keberhasilan kamu atau kamu sudah bersama dengan orang lain ya. Intinya dia masih membutuhkan kamu. Karena ada Four of Coin, Four of Pentacles, dan orang yang berkelimpahan. Kamu tuh adalah orang yang berkelimpahan, yang gampang banget nyari duit gitu. Dan itu yang membuat dia merasa kehilangan itu karena ada sesuatu hal. Dia ingin menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kamu. Bisa saja sih dia ingin menguasai keuangan kamu, hati kamu, pikiran kamu, ingin menguasai segalanya lah. Ternyata ya tujuannya. Gitu. Ya. Kalau disebut cinta pasti. Karena twin flame itu saling mencintai pada akhirnya berpisah kan. Karena tidak stabil salah satu belum sempurna gitu. Yang satu sudah sempurna ibaratnya, yang satu sudah punya sayap gitu. Yang satunya tidak punya sayap gitu. Jadi kamu tidak bisa menopang seseorang ketika kamu terbang, nanti kamu akan terjatuh kan. Ya akhirnya kamu terbang dengan sendiri. Ya kebanyakan twin flame masing-masing. Gitu. Kamu juga menunggu dia matang sebetulnya. Kamu selalu mendoakan dia yang terbaik sih. Karena si high priestess itu orangnya hatinya bersih. Makanya dia bisa bangkit spiritual.
Ya, biarlah yang hitam menjadi hitam, yang putih yang menjadi putih. Yang hitam tidak mau jadi putih, belum. Karena setiap orang itu dikasih rahmat dan hidayah, apapun keadaannya. Bisa aja suatu saat dia sempurna di perjalanannya secara jiwa, hati, mental, pikiran. Dia terbang menyusul kamu. Karena tahu dia juga kamu gak salah. Pure kamu pergi karena kesalahannya. Tidak mungkin kamu pergi kalau kamu tidak merasa tidak nyaman gitu. Tidak mungkin kalau kamu pergi kalau kamu tidak merasa hati kamu merasa tidak bahagia gitu. Karena kamu merasa ada ancaman yang membuat kamu harus pergi. Itu sih. Itulah cerita si Twin Flame. Aku gak ngerti kenapa masuk ke Twin Flame ya kan. Masuk ke hubungan spiritual. Entah soulmate, entah apa. Yang jelas orang ini pernah bersama dengan kamu sebelum dunia ini diciptakan. Atau setelah diciptakan ribuan tahun yang lalu terjadilah sebuah reinkarnasi yang sekarang hadir di antara jiwa kamu. Yang ada di jiwa dia gitu. Pecah menjadi dua bagian yang sama. Di lingkungan yang berbeda. Kayak gitu ya. Ya udah, lepas dari ini semua. Kalau misalnya nggak disonet, udah di skip ya. Lepas dari ini semua, inilah tentang cinta mahakarya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan berbagai macam episode-episode penting dalam dunia-dunia yang tidak terjamah sama sekali ya, tapi hadir dalam kehidupan sehari-hari sih sebetulnya. Ya. Oke, gitu aja ya untuk kamu ya Gemini. Semoga sukses lancar, kamu tetap di sini yang terbaik ya. Fokus terus langkah kamu, lanjutkan kehidupannya kamu dengan penuh rasa syukur dan optimis. Ya, terima kasih. Dadah Gemini.